Selamat datang di Ruang Info Publik Pemalang. Ya, masih di 87.7 FM. Kali ini Katizen edisi spesial karena kita collab bareng sama podcast Ruang Info Publik. Ya, apa itu Ruang Info Publik? Nanti kita bakal tanya sama Kang Nata. Selamat pagi Kang Nata. Selamat pagi Tias. Iya, sehat ya? Alhamdulillah, Tias gimana? Sehat juga dong. Di cuaca yang mendung-mendung gini ya, Yes ya. Ini mendung karena kacanya kayak mendung. Maaf ya kalau begitu ya. Oke, gimana nih Kang Nata? Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Jadi buat Sobat Tiduri ya, kali ini senang sekali nih kita diberi kesempatan untuk numpang siaran kali ya, nimbrung gitu. Aduh. Jadi di Collabs ya. iya collab. Jadi gini, ya di Pemalang itu kan salah satu lah publik ya, badan publik itu. Oke. Jadi menurut Undang-Undang Keterbukaan Publik, badan publik itu wajib untuk mengelola atau melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi publik kementerian. Nah, salah satu perwujudannya adalah kelembagaannya disebut BPID. Nah, kalau di tingkat kabupaten itu BPID-nya dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo. Kemudian di setiap perangkat daerah dan kecamatan sampai ke perusahaan daerah juga ada BPD. Kalau sebutannya dulu BPD pembantu, kalau sekarang BPD pelaksana. PPD pelaksana. BPD pelaksana. Nah, salah satu yang tugas dari BPD ini adalah pelayanan atau penyampaian informasi kepada publik mengenai informasi publik. Nah, informasi publik itu apa? Jadi ini ada sambungannya nih antara badan publik dengan informasi publik. Ya, kalau mulai dari badan publik itu sendiri adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau penyelenggara negara lainnya yang sebagian atau seluruh anggarannya sumber dari APBN dan APBD ya. Nah, otomatis badan publik atau Pemkab Pemalang termasuk badan publik ya, karena di situ ada anggaran yang bersumber dari APBN. Oke. Nah, badan publik ini wajib mengelola informasi publik. Nah, informasi publik itu tadi informasi yang dihasilkan, dikelola atau disimpan dalam pelaksanaan tugas badan publik ya, mulai dari baik itu penyelenggaranya, berarti pelakunya ya, para pejabat negaranya maupun kegiatannya, mulai dari sejak perencanaan kan, setiap badan publik kan punya rencana strategis, punya rencana kerja gitu ya, sampai pelaporannya, sampai pelaporannya. Jadi semuanya dari perencanaan sampai pelaporan itu badan publik kecuali yang boleh dikecualikan. Info yang dikecualikan. Oke. Nah, di kesempatan hari ini kita bakal bahas info publiknya pasti. Ada. Nyambungnya nanti ke situ. Jadi gitu. salah satu lazimnya itu publikasi informasi publik kita melalui website di BPD Pemalangkap ID gitu ya. Nah, bentuknya karena di website biasanya teks atau mungkin lebih ke salinan dokumen gitu ya. Nah, kita mencoba nih mulai mungkin ke depan kita ada mencoba untuk membuat semacam kayak yang bentuknya audio visual gitu ya, untuk podcast gitu ya. Jadi kita memberikan mungkin nama gitu ya, Ruang Info Publik Pemalang gitu. Kita nanti bisa style gitu mempublikasikan info publik melalui Ruang Info Publik itu melalui podcast gitu ya. Salah satu ya, info publik itu banyak jenisnya ya. Jadi ada yang sebutannya itu wajib berkala, diumumkan secara berkala, kemudian yang wajib sesuai setiap saat, yang diumumkan secara serta-merta, atau informasi yang memang dikecualikan sini terkait dengan data-data pribadi misalnya itu dikecualikan. Nah, kaitan untuk podcast Ruang Info Publik sendiri, kita berusaha untuk mempublikasikan informasi publik yang mungkin sifatnya kegiatan dari para badan publik itu yang bersangkutan langsung dengan masyarakat misalnya. Ada beberapa yang akan kita yang kita share atau kita diskusikan atau mungkin kita obrolin lah kita hari ini ya. Dari mulai yang paling mungkin ditunggu-tunggu oleh publik lagi kan misalnya bukan ya penerima atau pengadaan CPNS di itu juga bagian informasi publik ya, yang memang wajib diumumkan oleh badan publik gitu ya. Nah, Sobat Tiduri, dan apa nih sebutannya buat pendengar Ruang Info Publik? Kita ada juga sih
Pemalang ya, namanya teman biasanya panggilnya Kansa ya. Oh, Kansa, gitu. Kansa terus Ibu Publik gitu lah, kita singkat aja IP. Jadi Kansa IP, Kansa atau mungkin IP. IPP ya, Kansa Ibu Publik Pemalang gitu. Oh gitu, boleh. Jadi gimana? Kanca IP aja atau kanca IPP? Kansa IPP ya, kan yang nggak tahu Oke. apa juga gitu kan. Iya, Sobat Tiduri dan Kanca IP Pemalang gitu aja kali ya, Kang Nata ya. Boleh untuk Nah, di kali ini karena bareng ya, jadi Iya. untuk biar kami lihat juga. benar, kita bergabung ya. Ada tadi terkait dengan pengadaan CPNS tahun anggaran Masuk nih bahas 2024. langsung masuk ke Boleh. itunya, atau mau ada selingan dulu? Langsung aja kali ya. Kayaknya udah pada panas juga nih pengen dengerin kan, karena ini emang lagi ditunggu-tunggu terus kayaknya emang perkembangannya selalu dinanti. Oke, monggo nih Kang Nata. Nih kita ada beberapa ya info publik yang kaitannya dengan program kerja di Badan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang kita share ini atau yang kita infokan ini yang mungkin lagi atau punya relate buat dengan publik Masyarakat ya, langsung ya yang yang semuanya. dibutuhkan mungkin. Lalu tadi ya terkait dengan pengadaan CPNS tahun 2024. Nah ini pendaftaran sudah mulai dibuka nih dari tanggal 20 Agustus kemarin sampai nanti 6 September nih. Sampai 20 sampai 6 September. Nah ini ada 326 formasi. Nah, setahu saya sih formasinya 343, 442 gitu ya. Itu bola. Oh mulai. Kalau itu masih pengadaan Oh. CASN ya, kadang suka gitu nih Kang Iya, Nata jadi nih. saya banyak juga ini tiga. Setahu saya formasi 3 tembak itu ya. 4 back, 4 tengah, terus tengah gitu. Jadi 380 juga. Gitu. Nah ada 326 formasi yang kalau dari jumlahnya ya, kalau dari jenisnya itu 180 langsung. Jenisnya. Jadi kan ada nama-nama jabatannya yang misalnya fungsional peranata komputer, terus ada peranata humas, ini juga mungkin ada nomor ya. Iya, Nah iya. untuk Kominfo sendiri, Diskominfo. untuk dinas kita sendiri itu kita bagian 3 kalau nggak salah ya. Ada sanimen, ada peranata humas dan peranata komputer. Oke, gitu ya. Nah buat Kansa IP dan Sobat Tiduri yang berminat, tertarik untuk mungkin saudara segala macam ya, yang bisa tuh mendownload langsung pengumuman lengkapnya ya, yaitu di link yang di Bisa. BKD Pemalangkap. Nanti di situ ada pengumuman lengkapnya, mulai dari persyaratan apa yang harus dicukupi untuk melamar ya, Iya. untuk lamaran, kemudian teknisnya bagaimana, terus ada dampaknya, informasinya apa informasinya. aja gitu ya, kualifikasi pendidikan dan lain betul, nah itu. sebagainya. Jadi komplitnya di situ nanti bisa Lihat ya. dipelajari, direnungkan. Oh, benar. Dan ini ada yang menarik juga nih yang pengen Tias ini. Tidak ada titipan dan hindari janji palsu. Nah, Jadi itu salah gimana satu nih? tagline pengadaan depan kita ya. Iya. Jadi ya hari ini gitu loh masih. Karena kan Jangan percaya janji-janji Iya, manis ya, betul. karena di awal doang biasa janji manis ya. jadi karena seperti tekad juga dari Pak Bupati kita ya, Pak Mansur, dari ya murni. Jadi semuanya berdasarkan hasil tes. Tesnya lewat komputer gitu kan, CAT, langsung CAT ya. Oke. Berbasis tes gitu ya. Itu Mantap. nanti basis datanya normalnya di pusat langsung di PKN atau di Kemenpan gitu. Jadi Oke. daerah itu mungkin tidak Bisa mengotak Iya, ngatik gitu betul. ya. Jadi buat Sahabat Tiduri, Kanca IP, masyarakat Pemalang semua yang berminat untuk gabung di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengabdikan dirinya gitu ya, Iya. Kang Nata. mengaktualisasi dirinya juga, Oh, kan gitu. melamar formasi sesuai dengan passion biasanya. Iya, betul. kan gitu. Jadi supaya tidak terlalu terbebani, mengaktualisasikan diri itu Iya. karena passionnya itulah yang dilamar. Gitu Iya, ya. jangan karena apa gitu ya. Iya. Apa tuh? Oke, sementara sekretariatnya ada di kantor BKD-nya BKD, sendiri ya. Di Jalan Suroadi Kusuma nomor 1 Malang ya. Oke, itu baru Info info publik publik pertama. yang Pertama ya. Pengadaan. Langsung nih yang kedua. Boleh. Nah, yang kedua ini terkait dengan, nah ini salah satu jenis juga informasi publik. Kalau sebutannya menurut undang-undang itu informasi yang serta merta, jadi Serta-merta. terkait dengan hajat hidup orang banyak. Wah, apa Jadi, tuh? Misalnya terkait dengan gangguan utilitas publik, gangguan potensi misalnya bencana, kemudian mungkin
peredaran makanan yang atau obat terlarang atau Oh. makanan tercampur zat berbahaya gitu ya, itu serta-merta. itu seperti mana. Nah, Oke. BPBD ini selaku Badan Publik di Lingkup Malang yang memimpin sektor terkait dengan kebencanaan mengeluarkan karena di musim kemarau ya. Iya, Nah, potensinya betul. adalah mungkin kebakaran hutan ya, keren kebakaran itu juga Iya, jadi warga sobat Tiduri dan IP ya untuk waspada terhadap potensi bencana di musim kemarau di antaranya kebakaran. Nah, terus kalau misalnya terjadi ada di sekitar bencana, kita. ada juga call center daruratnya di 112. Oke, call center 112. Call center 112, Oke. ya. Atau mungkin juga bisa langsung menghubungi Damkar Pemalang bisa juga ya Kang Bisa Nata juga, ya di di Pemalang. 322 502 atau ini kontak person lainnya 0822 2066 3661. Kurangi resikonya, siap untuk selamat. Gitu. Tagline-nya gitu ya. Kurangi resikonya siap untuk selamat. Iya. Ya. Iya. Oke. Ada juga kegiatan lain lagi dari BPBD di minggu ini. Sama terkait dengan dampak dari musim kemarau. Biasanya apa? Kekeringan. Misalnya di beberapa daerah di daerah selatan ya, ini salah satu contohnya kemarin di daerah Tugu Panjang Desa Kota Nagolan. BPBD juga melakukan penyaluran air bersih. Di mana kalau kita ini sumber mata airnya tuh sulit ya. Bahkan di sana sumbernya katanya udah sampai 24 meter itu, tapi belum muncul air lagi. Oke, ya. Dan sebenarnya masih ada beberapa info publik lainnya nih sahabat. Itu dulu ya, selingan dulu gitu. Iya dong, sabar ya. Kita masih akan bahas lainnya, jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM. Dan kita masih bersama podcast Ruang Info Publik ya, sahabat Tiduri dan juga Kanca IP ya. Masih bersama Tia Saluda dan juga Kang Nata yang lagi bahas tentang info publik ya, program perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah atau Badan Publik Tempat Pemalang. Oke, tadi sudah ada dua ya yang itu cukup menarik, apalagi yang pertama ya Kang Nata ya. Selanjutnya nih, ini kayaknya cocoknya buat yang weekendnya tuh bingung galau mau kemana, cocok. Masih di selatan juga ya. Tadi kita di mana, Kota Bantarbolang, sekarang di Pulau Sari. Ada event apa di akhir pekan ini? Di tanggal 24 ke 5 lah, salah satu program bulan juga nih ya. Benar, ditunggu-tunggu juga nih setiap tahunnya. FWG. Oke, Festival Wong Gunung. Kang Nata udah pernah ikut ke sana? Ya, pengalaman dulu tahun 2000, terakhir mungkin 2021 kalau nggak salah. Sebelum itu COVID ya? Setelah COVID. Setelah COVID. Tapi mungkin belum. Sebelum COVID pernah dulu 2017 Pak ya, pernah juga ke sana, tapi yang setelah itu kalau saya 2020 2021 gitu. Waktu itu pas di itu pemudalan Banyurit yang di depan Balai Desa Curamau itu. Nah ini untuk tahun ini apa aja ya di 24-25 Agustus ini? Ada nih yang namanya Ruwat Banyu Tuk Pitu ya, ada gelar budaya Wong Gunung, ada kirap agung Banyu Panguripan dan juga harmoni Wong Gunung. Harmoni Wong Gunung ini berarti kayak semacam pertunjukan gitu ya. Dan ini ada gestarnya siapa? Belum ini ya? Kayaknya belum muncul nih. Ini kita ambil dari di Festival Wong Gunung ya, sama dari Kecamatan Pulau Sari juga ya. Yang bisa di salah satu teman di Kecamatan Pulau Sari. Oke, jadi buat masyarakat Pemalang, khususnya warga Pulau Sari sendiri ya, 24-25 ya. Iya, yang bingung mau kemana gitu ya bisa datang dan meramaikan Festival Wong Gunung yang ada di Pulau Sari, Pemalang. Ini yang biasanya paling tuh yang kirap agungnya tuh Yang sekali rame ya, bawa gunungan biasanya ya. Setiap desa ya, di masing-masing kecamatan juga. Ini berarti kalau di tahun ini itu minggu ya, di hari Minggunya. Mulai jam 15.30. Oke, habis asar, pada asar Ya. gitu. Itu kalau ada yang bilang kejauhan yang kota-kota aja Oh, ada iya, nggak sih? Nyambung tuh 24-25 Kemudian dua ada alamnya nih, salah satu event yang legislatornya Dinas Pendidikan nih ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karnaval Budaya dan Pembangunan. Ini kaitannya mungkin dalam rangka
HUT. memeriahkan ya HUT kemerdekaan di seluruh Indonesia ya. Jadi buat Kanca IP dan Sahabat Biduri, rute gimana ya sebenarnya supaya bisa barangkali pengen nonton tuh? Nah, rutenya dari Sirandu, kemudian finishnya ada di Alun-Alun, Kabupaten Pemalang. Jadi ke Jalan Ahmad Yani, ya, kemudian nanti masuknya ke ini pertigaan sana. Oke, dengan belok kiri. Iya, betul. Ya, Pagi atau siang pagi, atau jam ya? 8 pagi rencananya ya, Sahabat Biduri. Hari Senin 26 Agustus 2024, di mana karnaval ini pesertanya juga lumayan banyak. Udah bocorannya ya? Sudah Tadi ada. udah bocorannya. Apa sih? Dari OPD yang ada di Kabupaten Pemalang, kemudian dari KWK juga, dan BUMD dan BUMN yang ada di lingkungan Pemkab Pemalang, seperti itu. Turut memeriahkan semuanya. Jadi Betul. mungkin dengan desanya masing-masing gitu ya. Iya, jadi untuk yang KWK itu seputaran tentang kesenian ataupun budaya yang ada di kecamatan tersebut. KWK itu berarti koordinator wilayah Iya, kecamatan. betul. Kemudian kalau OPD-nya itu apa program-program yang ada, dan diperbolehkan juga dengar-dengar nih bocorannya ya buat Sobat Biduri dan Kanca IP, itu bakal ada mobil hias juga. Mobil hias. Jadi kendaraan yang dihias mungkin kayak jadi perahu gitu tuh ya? Bisa ya? jadi. Nah, kalau Mungkin penasaran ya nanti hari Senin aja, karena Hari kan Senin ya? kita juga tidak bisa memprediksi nih Iya. kendaraannya mau berubah jadi apa ya kan. Itu dia Iya. Senin ya guys ya. Oke, jadi bablas langsung tuh ya karnavalnya tuh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya. Cuaca juga mendukung ya. Amin. Oke, kemudian ada info apa lagi nih, Ini Kang terkait, Nata? info dari terkait dengan ketenaga kerjaan nih. Ini biasa Oke. namanya dinas tenaga kerja nih ya. Jadi buat Kanca IP, Sahabat Biduri yang membutuhkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, mungkin bisa lebih update di IG-nya di Snaker ya. Di situ ada banyak ternyata ya. postingan lowongan kerja terbaru di Pemalang. Ini salah satu kopi dulu di Kaliran ini juga lagi buka lowongan untuk Sahabat Biduri. IG-nya ya. Monggo. Jadi langsung aja meluncur ke IG-nya di Snaker di Snaker Pemalang ya, @disnaker Pemalang. Kemudian Selain info pekerjaan, di Snaker juga penyuluhan pelatihan kerja. Nah, ada juga di BLK-nya. BLK, Balai Latihan Kerja. Nah itu mungkin nanti ada mulai di pertengahan September sampai November. Mungkin ada tuh pelatihan atau saat dapat tadi kiriman datanya sih ada. Jadi ada dua tuh, ada yang diadakan di BLK-nya sendiri itu pembuatan produk fabrikasi liman nih. Untuk jelasnya nanti bisa ya langsung kontak ke BLK-nya. Kemudian yang di desa-desanya ini khusus untuk warga desa tempat ya. Oh, Iya, berarti ada yang di BLK-nya ada yang didatangin ke desa-desa. Ini mulai dari desa Sima, Penakit, Purwosari, Karangsari, Gunung Sari, Kali Rambut, Dondo Dorang, Mokaja, Cibuyur, Posari, semua bidang ini. Macam juga pelatihannya tuh ada menjahit pakaian wanita dewasa, pembuatan roti dan kue, terus ada sepeda motor. Oke, jadi beragam ya. Iya. Tinggal disesuaikan sama ke Iya, minat. Sama itu tadi, senangnya mau kawat ya, bikin desain ya, nanti kemudian pakaian yang menjahit pakaian atau yang terkait dengan montir, servis sepeda motor. Ya, itu bisa juga ya. Iya, jadi buat masyarakat, Sahabat Biduri dan Kanca IP yang berminat bisa langsung hubungi ya. Info lengkapnya bisa dilihat di BLK Pemalang, di Instagramnya BLK Pemalang 1, atau bisa telepon. Atau kantornya juga ya di Jalan Ahmad Dahlan, Sirandu ke arah barat tuh. Kalau teleponnya tadi di 2084 321 060. Iya. Nah, kemudian nih ada yang ini langsung bersinggungan banget sih sama masyarakat ya, Kang Nata ya. Tiba-tiba ada yang tok tok tok, biasanya gitu nih. Apa nih Kang? Mensensus data mendata. Kalau kemarin sebelum ini mungkin terkait dengan pilkada coklit, ya, coklit ya. Kalau ini ada lagi nih. Apa tuh? Ini dari Diskoperindak. Salah satu program Diskoperindak yaitu pendataan lengkap UMKM se-Kabupaten Malang ya, 1 Agustus sampai 31 Oktober nih. Lama juga ya. Khusus pelaku UMKM nih, siap-siap barangkali nanti ada petugasnya untuk memverifikasi atau mendata usaha yang dilakukan. Gitu ya.
Kalau tadi Suzy sih nggak terlalu banyak dokumen yang diminta ya, paling nanti ada wawancara terkait dengan usahanya itu gitu ya. Usahanya apa ya? Usahanya bersabar setiap hari ya. Oke. Dong harus ya. Ada apa lagi nih Kang Nata setelah langsung tadi? lanjut lagi. Wah, ini digeber nih ya, di Bron ya. Oke. Jadi kalau kayak perangnya langsung di Bron dong ini. Iya. Gitu ya. Biar banyak informasi jadi masyarakat langsung oh ternyata ini ada ya. Ya, kayak apa ya? Kayak KCP seperti dulu. Ini dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah ya, terkait dengan program bebas denda pajak ya, Wah, BBD kedua. ini pada suka nih biasanya. Denda pajaknya ya, kan kemarin sudah mulai berlaku 1 Juli itu sampai 30 September, berarti kurang lebih Masih 1 bulan lagi. Bisa dilakukan ya untuk wajib pajak ini semua. Ada juga selain tadi bebas denda, yaitu pembetulan barangkali ada salah-salah data di SPPT ya. Itu kalau yang pembetulan itu sampai dengan paling lambat sampai tanggal 31 Agustus dari bulan ini nih. Barangkali yang seperti ada yang salah-salah bisa langsung diurus paling lambat sampai tanggal 31 Agustus. Ya. Harus taat bayar pajak gitu ya. Mumpung lagi bebas denda jadi ya udah langsung aja. Kalau barangkali ada hitungan sebelumnya, ini ada dia nih. Waktu yang tepat ya. Bisa dibayarkan melalui channel-channel pembayaran ya kan. Bisa langsung datang ke teller juga ya Kang Nata gitu sahabat Tiduri. Dan selanjutnya masih ada yang menarik lagi yang pengen kita berdua bagikan buat Kanca IP dan juga sahabat Tiduri, tapi jangan kemana-mana ya, kita balik dulu ya, tetap di sini di 87.7 FM. Ya, masih di kolapsnya podcast Ruang Info Publik dan juga Radio Suara Widuri 87.7 FM. Halo Kanca IP dan sahabat Widuri semuanya ya, kita lagi bahas banyak banget info publik yang sangat bermanfaat dari tadi ya kan. Semoga bermanfaat, tapi memang bermanfaat sekali sih hal-hal yang tadi disampaikan yang mungkin masyarakat juga ada yang belum tahu di antara tadi info-info yang sudah Kang Nata sampaikan kepada Kanca IP dan juga sahabat Widuri. Masih ada info apa lagi ini? Kayaknya selanjutnya menarik nih. Oke, Kanca IP sahabat Widuri ya. Ini dari Dinas Kominfo. Dinas Kominfo itu bekerja sama dengan kantor Bea Cukai Tegal ya, mengadakan festival film ya, festival film Gempur Rokok Ilegal ya, film Pemalang atau disingkatnya sih Grifest ya, Grifest. Jadi kompetisi film pendek umum dan pelajar, topiknya atau temanya terkait dengan gempur rokok ilegal ya. Ini pengumpulan karya-karyanya itu terakhir paling lambat 2 September 2024. Ya, sekarang tadi udah ada spill hadiahnya itu gimana sih itu ya? Jadi emang seperti yang tadi disampaikan sama Kang Nata ya, ada dua kategori umum dan juga pelajar. Jadi jangan khawatir buat para adik-adik ya, adik-adik gemes boleh ikutan, tidak usah ragu nanti takutnya kalah saing nih sama yang udah pro gitu kan. Tenang aja karena kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pelajar dan juga umum. Iya, masing-masing ada juara 1 dan juara sampai juara 3, jadi 3 juara ya, dengan hadiahnya yang juga lumayan banyak ya. Berapa? Juara 1? Untuk juara 1 ini uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, trofi dan juga piagam. 5 juta. Kalau yang sama juga ya. Oh, sama. Oke. Sama juara keduanya 3 juta rupiah, trofi dan piagam, dan juara ketiga ini 2 juta rupiah, trofi dan piagam. Lumayan banget, beneran deh. Kalau memang sudah ada idenya langsung eksekusi. Karena terakhir 2 September. September. Kalau mahasiswa ikutnya mana ya? Umum atau Mahasiswa pelajar? dong Pelajar ya. Pelajar. Ya, kalau yang umum berarti untuk yang setelah lulusan ya. Ya, jadi paling lambat tanggal 2 September dan pengumuman pemenang itu pada 19 September 2024. Atau buat Kanca IP dan juga sahabat Widuri, informasi lebih lanjutnya bisa dibuka di www.grifest.com. Grifest tulisannya GRI double-nya
F ya, double F ya. double F FS. tst.com atau bisa menghubungi kontak personnya juga ada ya di 0812 2690 1055 atau 0877 6464 8373 atau mungkin biar lebih ini lagi bisa langsung datang ke kantor Diskominfo Oh, gitu ya. Kabupaten Pematang. Kayaknya ini juga dulu pernah ya, saya belum lama ya. Ingat Iya, nggak dulu benar. pernah. Karena ikut ada beberapa teman kita yang Betul. ikut juga ya. Iya betul iya. Ikut meramaikan lah. Bener, masalah juara atau nggak juara udah urusan nanti, yang penting ikut dulu gitu kan. Ada ide, Mm-mm. direalisasikan ya. Betul sekali, karena menarik banget hadiah-hadiahnya ya kan. Jadi nggak harus sendirian, bisa kelompok itu nanti dibagi ya. Mungkin mau ajak Kang Nata jadi talentnya nggak apa-apa gitu ya. Nanti nggak menang, nanti jadinya nggak menang. Kayaknya nilai plus deh, cobain ya. Lobi-lobi Kang Nata. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada info apa lagi nih Kang? Ini dari, nah ini juga Purusda kan tadi kan aku juga udah sampaikan ya, termasuk salah satu barang ini ya, kebetulan sih yang masih ada kegiatan atau yang masih punya perlindungan dengan publik atau masyarakat ini kayaknya nih jadi PDAM Tirta Mulia ya. Ada apa tuh? Ya, itu diskon Merdeka. Wow. Pemasangan sambungan baru ini sampai 1 juta diskonnya ya. Kalau biasanya kita cek di medsos sih normalnya ada normalnya 2,5 ya, coret jadi 1,5 sampai dengan 26 Agustus. berarti Aduh, bentar tinggal lagi. pakai lagi nih ya. Semingguan lagi berarti ya. Lebih bisanya lagi ya, bisa langsung terus ke IG-nya juga bisa ya ya. Iya, di humas.tirta Mulia gitu Bisa ya. langsung kontak. Nomor-nomornya juga di situ ada seperti itu. Jadi mumpung ada, silakan bisa dimanfaatkan dan bisa diangsur nih melalui bank yang ditunjuk. Oke, udah ada potongannya, bisa diangsur. Merdeka. Merdeka. Apalagi ya, kayaknya kalau untuk info publik yang dari publik mungkin Tadi ya. dulu ya, maksudnya kita nanti akan Cukup banyak juga tadi info publiknya. Selanjutnya kita mau bahas apa? ini juga salah satu nih ya, jadi kewajiban badan publik juga atau kewajiban BPI juga adalah menginformasikan tentang hoax yang terjadi di masyarakat ya. Tujuannya supaya masyarakat tidak makan oleh atau terprovokasi gitu ya. atau menjadi korban lah dari hoax itu ya kan saya. Ini yang pertama, nah ini dari bupati kita sendiri nih, ternyata ada juga WhatsApp yang mengatasnamakan bupati nih. Aduh, misalkan ya materi atau istilahnya verifikasinya kita ambil dari salah satu websitenya Kementerian Kominfo ya. Jadi di pusat kita atau di kementerian itu ada juga website namanya Info Publik. Di situ ada fitur cek fakta. Kita bisa memantau kabar-kabar yang terkategori hoax, supaya kita tidak ikut atau menjadi korban dari kabar-kabar itu ya. Salah satunya ini nih yang atau bacain aja lengkapnya kali ya. Jadi pertama beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati Malang. Nah, Hidayat. Akun tersebut terlihat menggunakan nama dan foto profil Bupati Malang dengan nomor 0812 1441 4168. Faktanya akun WhatsApp yang beredar tersebut tidak benar dan merupakan modus penipuan. Nah, ini modus penipuan ya. Nah, melalui akun Facebook resminya Bupati Mansur, beliau memastikan bahwa akun WhatsApp tersebut bukanlah miliknya ya. Maksud Bupati mengajak pada masyarakat agar terjadi penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik dan juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan ya, gitu kan saya seperti dulu. Memang harus waspada banget ya yang mengatasnamakan tadi. Gak hanya Pak Bupati ya, ada beberapa pejabat lainnya mungkin juga, kepala desa atau kepala daerah gitu ya. Yang terkait hari ini mungkin yang terkait dengan pimpinan atau Bupati kita ya yang di Pemalang Pak Mansur Hidayat. Selanjutnya nih ada cek fakta apa lagi ini? Yang kedua ini nih sang pemilik Tesla ya atau SpaceX ini
infonya atau beredar kabar membagikan 100 miliar per hari di situs judi. Menarik begitu. Wah, 10 langsung miliar per pada hari ya. terbengong-bengong gitu ya. Nah, supaya kita juga nanti menjadi yang atau korban ya dari Ya, lengkapnya gimana ya percaya? Faktanya ini klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari cekfakta.com, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Di mana dalam video yang beredar terdapat tulisan The New York Times yang setelah ditelusuri hasilnya ditemukan video identik pada kanal YouTube New York Live Event yang diunggah 30 November 2023 yang lalu. Sementara itu dalam wawancara yang berdurasi 1 jam 33 menit itu, Elon ini membahas beberapa hal terkait platform X miliknya yang tadinya Twitter ya namanya ya buat sahabat Buduri dan KCP yang belum tahu. Salah satu yang diperbincangkan ini terkait keputusan beberapa perusahaan menarik diri sebagai pengiklan karena dinilai mendukung antisemitisme gitu. Tapi nggak mau ambil pusing ya si ini Elon, Iya. CEO-nya. Iya, jadi memang ya udah gimana? Ini ya, mungkin larinya nanti ke penipuan kali ya. Jadi membagikan 10 miliar per hari melalui situs judi. Jadi mungkin orang akan tertrigger atau terdorong untuk akses situs judi Link itu. tersebut Padahal gitu kita ya, tahu ya, main. pemerintah kan lagi mengejarkan Di memberantas, blokir judul-judul judul gitu ya. itu. Jangan coba-coba ya. Iya, tergoda 10 miliar, wah akhirnya masuk ke Iya, situs. sampai Jadi akses ada dan itu mungkin dilarang dan sedang iya. diberantas, ada satgasnya juga ya. Dari Betul, jadi emang harus berhati-hati. Dan info selanjutnya terkait ini dengan ini juga biasanya terkait Ada. dengan lowongan pekerjaan ya. pekerjaan itu kan memang sangat dibutuhkan ya, sehingga orang Betul. kadang-kadang mungkin kurang teliti atau apa Langsung bisa percaya menjadi korban. aja. Ini yang Lagi rame? pelajaran ini pemanggilan seleksi menjadi calon karyawan PT KAI, Oh. PT Kereta Api Indonesia ya, iya. PT KAI. Nah, dalam surat tersebut terlihat memakai kop surat resmi PT KAI dan ditandatangani oleh Direktur SDM PT KAI tertanggal 10 Agustus 2024 ya. Baru banget dari kemarin ya. Faktanya surat panggilan seleksi tersebut tidak benar atau modus penipuan ya, dilansir dari Menkom.id. VP Public Relation KAI Arno Purba mengatakan surat tersebut palsu dan bukan surat panggilan resmi dari PT KAI. Arno Purba menegaskan bahwa PT KAI tidak pernah membuat surat undangan rekrutmen yang mengharuskan peserta menggunakan hotel dan transportasi tertentu yang telah disediakan. PT KAI juga mengingatkan bahwa masyarakat untuk terus waspada, ya, sampai diri waspada terhadap segala bentuk penipuan dengan modus rekrutmen. Karena iya informasi rekrutmen dari PT KAI sepenuhnya menggunakan situs resmi dengan alamat rekrutmen.kai.id ataupun juga media sosial resminya perusahaan di @keretaapikita atau @ki121. Oke. Iya. Menarik ya. Tapi sabar dulu kali Oh gitu, iya. Masih ada berapa lagi? Masih ada beberapa Iya. lagi ya. Tapi kita jeda dulu aja. Jadi buat sahabat Tiduri dan KCIP tetap di sini di 7.7. Ya masih di kalau podcastnya Ruang Info Publik dan juga Radio Suara Widuri 87.7 FM masih bareng Tia Saludi dan juga Kang Nata. Kang Natanya lemes banget ya. So cool dia tuh. Emang di sini cool tau nggak? Terus aku tadi pakai jaket nggak? Oh gitu. Ini karena nggak cocok sama ininya aja, jadi cool beneran ini nggak lepas jaket. Ya. Kirain karena udah terbiasa didinginin jadinya ya kayak gitu ya. Siapa aja deh yang ngerasa ya. Oke, selanjutnya ternyata juga masih banyak info-info yang tidak valid atau hoax-hoax yang beredar ya. Yang bahaya. Urusannya langsung dengan uang nih. Aduh, apa tuh? Undian berhadiah BRI dalam rangka HUT RI ya, Jakarta nih. Ya, beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook yang memuat informasi soal undian berhadiah yang diadakan oleh beberapa bank, ya diantaranya termasuk BRI tadi itu. Nah, beberapa akun Facebook mengunggah klaim ini dengan mengatasnamakan BRI disertai tanggal momen 17 Agustus seperti 17 Agustus,
FSTVLBRI 17 Agustus dan promo A 17 Agustus Primo Festival gitu ya. Nah faktanya klaim dalam unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari cekfakta.com, setelah ditelusuri konten pendaftaran yang beredar dengan menyimpan situs Wergos, ditemukan bahwa situs tersebut tidak mengarah ke laman atau akun media sosial resmi BRI. Saat mengakses akun Instagram resmi BRI, ya, IG resmi BRI itu ada Bank BRI _ID ya. Tim Fakta juga tidak menemukan acara undian berhadiah seperti yang disebut dalam unggahan tadi itu ya. Serem ya ini ya. Akun Facebook BRI juga tidak seperti yang disebut akun Facebook Resminya juga tidak seperti yang berseliweran, melainkan bernama Bank BRI yang telah terverifikasi dan mendapat tanda centang biru ya yang bisa. Oke, jadi biasanya memang ada akun-akun lain yang mengatasnamakan perusahaan tertentu. Tujuannya penipuan. Dibawa ke satu link, kita suruh masukin NIK, suruh masukin rekening, tahu-tahu rakit gitu ya. Gitu ya. Jadi harus jadi Jangan mudah tergoda dan wah promo. Wah, undian. Ternyata penipuan. Nah, Ya, kan? Jadi harus berhati-hati ya. Selanjutnya nih, ada juga muncul informasi terkait BPJS Kesehatan salurkan bantuan dana sebesar 25 triliun rupiah. Nggak main-main nominalnya. Mungkin hal ini yang akhirnya membuat rame ya, tapi ternyata ini adalah berita hoax. Ya. Jadi beredar narasi di media sosial Facebook bahwa pemerintah memberikan bantuan dana 25 triliun rupiah melalui BPJS Kesehatan, di mana bantuan itu disebut hanya diberikan kepada 10 orang setiap provinsi. Kalau dipikir secara jernih kayaknya sesuatu hal yang mustahil ya, karena tak ya. Iya, kalau mereka juga gitu ya. Istilahnya bantuan dana karena memang dari sendiri ada mekanisme klaim sudah ditetapkan gitu ya, tiba-tiba ada bantuan gitu kan. Nah ini yang harus berhati-hati dulu ya. Dan faktanya dikutip dari kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menegaskan ya, narasi mengenai dana bantuan sebesar 25 triliun rupiah itu hoax, di mana dia menduga hal tersebut adalah modus penipuan. Ya, saya sebagai modus penipuan. Ya, di mana Rizky meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Dan balik lagi ya, kita kalau misalkan mau telepon atau mau follow atau mau tahu info yang valid, benar-benar valid itu langsung dari akun resminya gitu ya, karena ya. Seperti kalau BPJS ini ada care center ya, di 165. Terus aplikasinya juga ada mobile JKN. Kemudian juga melalui WhatsApp resmi ya, Pandawa di nomor 0811 816 516. Oke, itu ya. Wah ini yang menarik juga nih berikutnya nih. Iya, ini ramai banget loh. Paskibra ya. Kemarin bertugas di IKN ya. Ibu Kota Nusantara. Nusantara. Ada apa nih? Beredar sebuah unggahan di platform TikTok. Yang mengklaim paskibraka di IKN babak belur dihajar Tentara Nasional Indonesia setelah menolak untuk melepas hijab. Faktanya apa, Kang Nata? Klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Kan saya kira jadi dilansir dari Tambek Hoax ID, foto perempuan yang dalam unggahan tersebut merupakan pengusaha wanita ya asal Serpong yang viral karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga Kota Depok pada Juli 2023 ya. Berarti bukan anggota paskibraka ya ini ya? Jadi dipas-pasin. Ya, itu foto siapa, dikasih narasi apa, ini juga beda ya. Iya. Betul, jadi sebagai pengguna media sosial kita juga harus bijak ya dalam mempercayai konten-konten yang tiba-tiba mungkin muncul di FYP kita gitu. Mencerna informasi atau postingan atau apapun ya, terutama di media sosial ya. Betul. WhatsApp juga ada sih, cuma media sosial lebih ini lagi ya. Kemudian belum banyak lagi tadi yang terkait undian. Sama kalau aja tadi ya. Bank BRI sekarang ada juga dari Bank Mandiri ya. Modusnya juga sama gitu ya, dalam rangka HUT RI, tapi ya balik lagi itu yang barangkali untuk para nasabah Bank Mandiri ya. Benar-benar.
Lengkapnya segini ya, saya beredar sebuah di media sosial Facebook terkait kemudian berada mengatasnamakan Bank BRI dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Faktanya di www.kompas.com unggahan soal undian berhadiah dari Bank BRI dalam rangka HUT ke-79 tersebut merupakan hoax ya. Tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi Mandiri. Tautan tersebut berisi permintaan untuk mengisi data pribadi yang mana pada bukan penipuan. Lagi-lagi nih ya, biasanya kita dijebaknya gitu, diarahkan di suatu link mengisi data pribadi, rekening segala macam, tahu-tahu nanti rekening kita habis gitu ya. Tadi udah BRI, sekarang juga ada ternyata Bank Mandiri juga ada pengaruh Mandiri. Benar. Nah, jadi memang balik lagi ya, kita nggak boleh langsung percaya ketika sebenarnya di media sosial itu juga banyak, kemudian SMS yang tiba-tiba muncul. Broadcast ya. Nah, itu juga lumayan banyak juga ya, jadi memang harus lebih waspada dan lebih teliti lagi. Terakhir ya Kang Nata ya? Kayaknya terakhir ini ya. Ini yang lebih ramai nih, Megapush. Apa sama Megatron apa hubungannya? Bukan dong, Megatron. Beda ya. Iya, di mana beredar sebuah unggahan video di platform YouTube dengan narasi full video detik-detik mengerikan gempa dahsyat Hajar Raya Banten hari ini. Video yang dipublikasikan pada 15 Agustus 2024 itu telah dilihat sebanyak 1.408 kali dan mendapat like sebanyak 35. Faktanya, klaim dalam unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari news.com, gempa terjadi sekitar pukul 55 waktu Indonesia Barat. 0055 ya? Oh iya, kenapa jadi 55? Satu malam ya, 0055. Melalui titik koordinat berada di 7,70 lintang selatan dan 106,08 bujur timur ya. BMKG mencatat gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Kedua juga menuliskan gempa di kecamatan wilayah Penumpang, korbannya tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi memang gempanya ada, tapi tidak sampai seheboh yang diberitakan. Bahkan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gitu ya. Betul. Jadi buat Kanca IP, sahabat Widuri juga masyarakat Pemalang khususnya ya, ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang ada di media sosial, balik lagi harus apa Kang Nata? Dicermati betul-betul ya, apalagi kalau sifatnya mengatasnamakan suatu lembaga, maka kita harus melakukan cross check melalui media lain ya, mendatangi secara langsung websitenya atau kontak-kontak resminya, apakah betul informasi share itu tersebut resmi atau tidak, penipuan karena sekarang memang banyak sekali marak ya, dan setiap hari mungkin juga akan terus bertambah hongkong yang sebenarnya penipuan segala macam gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah ketika kita mendapatkan informasi jangan langsung disebarluaskan, tapi dicek dulu tuh valid atau enggak gitu ya, karena kalau kita ikut menyebarluaskan itu sama aja kan ya Kang Nata ya. Iya, jadi kalau ada istilahnya itu berhenti di kita. Kita menemukan konten negatif atau hoax salah satunya, sebaiknya berhenti di kita lah ya gitu. Sebenarnya ada juga sih pelaporan konten negatif yang diaduan konten, salah satu yang dikelola Kementerian Kominfo juga ketika menemukan konten negatif atau bisa dilaporkan melalui aduan konten ID itu. Oke, wah luar biasa sekali. Nggak berasa ya? Nggak berasa nih, ternyata materinya kurang banyak ya. Tapi cukup aja sih, karena kita bahasnya sambil ini kan, sambil bercanda. Enggak, tapi ini serius juga ya informasinya, dan semoga bisa bermanfaat buat Kanca IP dan juga sahabat Widuri gitu. Next time kita ketemu lagi di sana. Insya Allah ya, kita siapkan materi yang lebih dahsyat lagi, materi yang lebih luar biasa yang mungkin bisa relate langsung ke masyarakat yang dibutuhkan sama masyarakat. Menjadi intensi masyarakat ya, kita berusaha untuk saksikan ya teman-teman Kanca IP dan sahabat Widuri ya. Oke, mungkin kita bisa jumpa lagi di collab podcast Ruang Info Publik dan Suara Widuri 87.7 FM selanjutnya. Bye-bye.